Jadi gini ceritanya, gue punya nih semacam bukti bahwa kisah pendakian misterius ini itu berdasarkan kisah nyata. Buktinya ini merupakan audio ya yang direkam sendiri nih oleh korbannya. Nah, gue mau lu dengerin baik-baik nih audionya ya. Merinding ya? Sama, gue juga. Rekaman ini bukanlah rekaman biasa karena cerita di balik rekaman audio ini itu memiliki banyak sekali plot twist. Penasaran kan? Maka dari itu langsung aja share video ini ke temen lo yang katanya punya support system yang padahal mah gibah system. Nama gue Ewing dan ini adalah kisah pendakian misterius dengan bukti dan juga banyak plot twist. Pada tanggal 24 Juli tahun 1989, sebuah tim penyelamat menggunakan helikopternya itu berusaha mencari dua pendaki yang diduga tersesat. Dua pendaki ini itu sedang mendaki sebuah gunung yang bernama Gunung Asahidake di Jepang. Gunung Asahidake itu memiliki ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung yang paling tinggi di Pulau Hokkaido. Untuk mendaki Gunung Asahidake, ya, para calon pendaki ini harus masuk dulu tuh ke area utara Taman Nasional Daisetsuzuan. Dua pendaki yang sedang dicari ini awalnya memang absen tuh di pintu Taman Nasional Daisetsuzan. Nah, kalau sekiranya lo mau naik gunung ya, lo biasanya tuh mesti absen gitu ke pihak penjaga atau pihak pengelola. Absen di sini kayak lo tuh memberikan laporan ya, laporan identitas lo, berapa hari lo bakalan nanjak, bakalan menginap, bakalan stay, terus juga kira-kira hari apa nih lo bakalan pulang dan ya laporan lah. Hal ini dilakukan supaya pihak penjaga atau pengelola itu tahu siapa-siapa yang naik gunung dan siapa yang sekiranya butuh bantuan. Sayangnya pendaki yang berdua ini itu tidak absen lagi di hari di mana mereka seharusnya pulang. Otomatis tim penjaga Taman Nasional Daisetsuzan itu melakukan pencarian dong. Keluarga dari dua pendaki ini juga dikabarin bahwa dua pendaki ini itu diduga menghilang di gunung di Asahidake, Jepang. Alhasil, tim penyelamat segera dibentuk dan dikerahkan. Tim penyelamat ini itu menyisir tuh jalur pendakian dan juga menggunakan helikopter. Pada sore hari tanggal 24 Juli tahun 1989, helikopter yang terbang di hutan yang ada di gunung Asahidake itu dari atas kayak menemukan sebuah tanda SOS. Tanda SOS ini dibuat dari susunan balok kayu yang diletakkan di area terbuka dekat dengan puncak gunung. Kayu yang dipakai ini itu berasal dari batang pohon birch ya, yang panjangnya itu sekitar 5 meter dan lebarnya itu sekitar 3 meter. Pilot helikopter yang melihat huruf SOS yang ada di bawah ini ya, itu langsung mendaratkan helikopternya dan menyisir tuh sekitaran tanda SOS. Pas mereka lagi mencari gitu, tahu-tahu muncul dua orang pendaki yang tersesat yang lagi dicari ini. Mereka berdua ini kayak keluar dari hutan yang agak jauh nih dari tanda SOS tadi. Mereka berdua akhirnya ditemukan ya, dan ditemukannya dalam keadaan kelaparan dan juga lusuh. Kedua pendaki ini langsung segera dievakuasi dari hutan di Gunung Asahidake. Kedua pendaki ini akhirnya tuh dibawa ke rumah sakit ya, dirawat dan dipulihkan atau distabilkan. Begitu kondisi mereka sudah stabil, salah satu dari tim penyelamat itu menemui kedua pendaki ini. Si anggota tim penyelamat itu kayak nanya kabar dan ujung-ujungnya tuh bilang gini, "Untung kalian berdua ngebuat tanda SOS. Akhirnya bisa deh kita temuin." Nah, plot twist pertama di sini adalah kedua pendaki ini itu kayak terdiam gitu ya dan saling menatap satu sama lain. Ya,
Terus setelah itu mereka berdua bingung dan bertanya balik, tanda SOS apa ya? Si anggota tim penyelamat itu menjawab, tanda SOS yang dibuat pakai batang pohon ini ya. Si kedua pendaki ini itu kayak terdiam lagi dan menjawab, kita tidak membuat tanda SOS apapun. Si anggota tim penyelamat kayak bercerita tuh ke dua pendaki bahwa dia tuh melihat tanda SOS pas lagi terbang di helikopter. Si kedua pendaki ini itu bingung dan menjawab, kita sama sekali nggak tahu apa-apa nih tentang tanda SOS ini. Si anggota tim penyelamat ini yang dari tadi nanya terus ya, itu pamit ke dua orang pendaki ini dan segera melakukan rapat darurat. Dari hasil rapat ini diambil kesimpulan ya bahwa kedua pendaki tadi itu tidak mengetahui apa-apa tentang tanda SOS yang ini. Dan kalau tanda SOS ini bukan dibuat oleh dua pendaki yang ini ya, berarti tanda SOS ini dibuat oleh pendaki yang sekarang itu masih tersesat. Alhasil, tim penyelamat segera dibentuk kembali untuk melakukan misi penyelamatan yang kedua. Besok harinya, tanggal 25 Juli tahun 1989, tim penyelamat itu kembali tuh ke hutan yang ada di Gunung Asahidake. Mereka semua kembali ke tempat tanda SOS ini dibuat. Di sini mereka itu semua menyisir di sekitaran wilayah sana dan hasilnya adalah tidak ada seorang pun yang mereka temukan. Walaupun begitu, salah satu dari tim penyelamat menemukan semacam tulang belulang di sebuah lubang yang sudah tertutup oleh tanaman liar. Selain tulang, ditemukan juga tas ransel yang berisi pasta gigi, sabun, handuk, dan 4 kaset lagu, lalu juga 1 tape recorder. Semua barang temuan ini akhirnya dibawa tuh ke Universitas Asahikawa untuk diidentifikasi. Tulangnya ini itu akhirnya disusun kembali tuh, dan bener banget tulangnya ini adalah tulang manusia. Hanya saja tulangnya ini itu sudah rapuh. Beberapa juga ada yang hilang dan juga ada semacam bekas gigitan hewan. Dari pemeriksaan DNA, pihak universitas memberitahu kalau tulang ini itu dimiliki oleh seorang wanita dengan golongan darah O. Selain tulang tadi, ransel dan juga isi ransel itu diperiksa oleh tim penyelamat dan polisi. Di dalam ransel itu kan ada 4 kaset lagu ya, dan juga 1 tape recorder. Nah, mereka semua mendengar tape recorder tersebut. Hasilnya adalah ya mereka semua bingung sekaligus merinding karena ini nih plot twist yang kedua. Begitu tape recordernya diputar ya, terdengar suara laki-laki yang meminta tolong dengan nada yang mengerikan. Suaranya ini itu seakan-akan adalah kata-kata terakhir sebelum ajal menjemput. Nah, rekaman aslinya ini itu berdurasi aslinya ya itu 2 menit 17 detik. Tapi karena durasi gua potong menjadi bagian terpentingnya aja, yaitu 16 detik. Gua mau lo sekali lagi dengar baik-baik. Aneh nggak? Ya, menurut gue sih ini aneh ya. Dalam waktu singkat nih ya, rekaman ini itu menyebar tuh ke seantero Jepang, bahkan sampai menarik perhatian netizen atau perhatian jurnalis yang ada di dunia. Semua orang menyoroti temuan kasus ini sehingga dilakukan deh investigasi yang lebih mendalam. Hanya saja semakin kasus ini diperhatikan, semakin banyak pertanyaan yang muncul dibandingkan jawabannya. Pertama nih ya, tulang yang ditemukan setelah diteliti adalah tulang dari seorang wanita. Tapi suara rekaman tape yang ditemukan bareng dengan tulang ini adalah suara laki-laki. Kayak nggak nyambung nih ya. Kalau sekiranya yang mendaki ini adalah cewek dan cowok ya, tulangnya si cowok mana? Atau apa yang terjadi dengan si cowok yang ngerekam suara ini?
Kedua, di dalam suara rekaman ini si cowok itu bilang, "Saya ada di tebing." Padahal tape recorder ini ya ditemukan di dalam lubang sedalam 8 meter yang ada di tanah lapang di sekitaran hutan. Kok bisanya si cowok bilang kalau dia tuh lagi di tebing? Ketiga, siapa yang ngebuat tanda SOS dengan batang pohon birch? Disebutkan ya, kalau pohon birch itu terbilang sangat besar dan untuk menebang pohon birch itu membutuhkan tenaga manusia yang sangat ekstra. Perlu alat tajam seperti kapak besar atau gergaji pohon untuk memotong atau menebang pohon birch. Anehnya lagi adalah di sekitaran lubang, di sekitaran tanda SOS atau di sekitaran tempat itu ya, tidak ditemukan kapak, gergaji mesin, atau alat apapun untuk menebang pohon. Gue akan ngebahas kasus ini lebih dalam lagi ya, dan menceritakan kepada lo. Tapi ingat nih ya, di setiap jawaban yang kita dapat, muncul pertanyaan lagi yang mencuat. Polisi dan tim penyelamat akhirnya bekerja sama nih ya, untuk memecahkan misteri ini. Mereka notice bahwa ada satu petunjuk dari rekaman suara tadi. Di dalam suara rekaman tadi, itu si suara ya, itu bilang bahwa dia terjebak di tebing dan melihat ke arah hutan bambu. Polisi dan tim penyelamat itu membuka peta dan mencari tuh kayak meng-cross check ya, sekiranya di mana lokasi yang ada tebing, hutan bambu, dan juga jalur patroli helikopter. Mereka pada akhirnya menemukan satu lokasi yang sekiranya tempat di mana audio rekaman ini tuh dibuat. Mereka ke sana dan mencari sekitaran tebing dan juga hutan bambu. Hasilnya adalah mereka menemukan nih ya, lagi-lagi sebuah ransel yang berisi beberapa barang. Beberapa barang tersebut adalah 2 kamera, 1 buku notes, dan 1 SIM, surat izin mengemudi. SIM ini ternyata dimiliki oleh seorang pria yang bernama Kenji Iwamura dari kota Konan. Kenji ini ternyata adalah seorang pendaki yang pernah dilaporkan menghilang juga di Gunung Asahidake pada 11 Juli tahun 1984. Polisi dan tim penyelamat akhirnya menyebarkan nih identitas Kenji Iwamura ke beberapa tempat base camp dan juga beberapa tempat penginapan yang ada di sekitaran Gunung Asahidake. Ternyata ada nih satu pemilik penginapan yang mengenali dan ingat tentang Kenji Iwamura. Si pemilik penginapan itu bercerita bahwa si Kenji ini itu pernah menginap di penginapannya. Kenji waktu itu pernah kayak semacam ngasih informasi ke pemilik penginapan bahwa Kenji ini itu bakalan mendaki Gunung Asahidake lalu balik lagi deh ke penginapan ya. Kenji ngasih kabarnya kayak gitu ke pemilik penginapan nih. Sayangnya beberapa hari setelahnya Kenji itu tidak absen lagi, tidak ngabarin lagi ke pemilik penginapan. Si pemilik penginapan itu sempat tuh memeriksa kamar yang diinapi sama Kenji. Di kamar ini, si pemilik penginapan menemukan banyak sekali nih barangnya Kenji itu bergeletakan di kamarnya. Si pemilik penginapan akhirnya melaporkan Kenji ke pihak berwajib. Sejak saat itulah Kenji dilaporkan menghilang dan tidak pernah ditemukan. Polisi dan tim penyelamat akhirnya mencari tahu nih keberadaan keluarganya si Kenji Iwamura ini. Pas udah ketemu, polisi dan tim penyelamat memberitahu ke keluarga bahwa Kenji Iwamura ini kayaknya hilang dan meninggal di Gunung Asahidake. Di sini nih yang agak aneh nih ya. Polisi dan tim penyelamat memberikan barang-barang milik Kenji Iwamura ke keluarganya. Di antara barang-barang itu ada tape recorder ini dong. Nah, si keluarga, ya dengerin baik-baik. Si keluarga membenarkan bahwa tape recorder ini memang milik Kenji Iwamura. Tapi ini nih plot twist yang ketiga. Keluarga itu yakin banget bahwa suara yang ada di tape ini bukanlah suara dari Kenji Iwamura. Para anggota keluarga bersaksi bahwa logat, nada, dan juga pemilihan kata-kata dari si rekaman ini bukanlah Kenji Iwamura. Bahkan suaranya itu terdengar asing di kupingnya keluarga.
keluarganya ini bilang kalau mereka sama sekali tidak mengenal suara pria yang minta tolong di dalam tape-nya Kenji Iwamura. Polisi dan tim penyelamat ini kayak bingung. Kayak kita kira ini udah selesai, misterinya sudah selesai, tapi ternyata belum. Masih ada plot twist-nya lagi nih. Polisi dan tim penyelamat akhirnya stuck dengan tape recorder ini dan pada akhirnya memeriksa tanda SOS ya. Polisi itu akhirnya memeriksa tuh foto satelit di daerah pegunungan Asahidake. Polisi mendapati bahwa di tahun 1982 tidak ada tuh tanda SOS. Di tahun 1983 tidak ada juga tanda SOS. Di tahun 1984 di mana Kenji Iwamura itu mendaki gunung, tidak ada juga tuh tanda SOS. Di tahun 1985 tidak ada tanda SOS. Di tahun 1986 tidak ada juga tuh tanda SOS. Lalu di tahun 1987 muncul tanda SOS. Polisi dan tim penyelamat ini bingung nih ya. Kenji Iwamura itu kan naik gunung di tahun 1984. Kalaupun dia tersesat di tahun ini juga ya, kenapa tanda SOS-nya itu baru muncul di tahun 1987, 3 tahun setelah dia menghilang ya? Kayak kenapa tanda SOS-nya itu tidak muncul di tahun 1985? Kenapa Kenji nunggu dulu tuh 3 tahun baru dia tuh ngebuat tanda SOS? Terus juga kayak kalaupun Kenji tersesat selama 3 tahun ya, kenapa selama 3 tahun itu dia nggak coba aja turun gunung? Keanehan yang polisi dan juga tim penyelamat temukan adalah kayu yang digunakan untuk membuat tanda SOS ini. Polisi memperhatikan bahwa kayu yang dipotong untuk membuat tanda SOS ini itu menggunakan kayu dari pohon yang bernama birch. Batang pohon yang digunakan itu satunya itu sekitar 5 meter ya, dan semuanya ini terpotong rapi. Yang anehnya ini adalah ini nih, perhatiin baik-baik nih ya. Jumlah batang pohon yang digunakan untuk membuat tanda SOS ini itu sebanyak 19 pohon. Plot twist-nya adalah tim penyelamat tidak menemukan kapak atau alat potong ya di sekitaran tanda SOS ini. Nggak ada tuh kayak kapak di sekitaran tanda SOS, di ranselnya Kenji, atau di dalam lubang yang ada tulangnya tadi. Intinya kapak atau alat bantu atau alat apapun itu tidak ditemukan sama sekali di sekitaran batang pohon ini. Padahal batang pohonnya itu terpotong rapi. Nah, sedikit gambaran ya mengenai memotong pohon birch atau menebang pohon birch itu terbilang sangat susah dan sangat melelahkan loh. Untuk satu pohon aja itu bisa capek banget loh ya. Di sini sebagai ilustrasi ya, gue nemuin video orang yang lagi mencoba untuk menebang pohon birch menggunakan kapak. Oh, percaya deh, lama dan capeknya itu kelihatan loh. Nah, sekarang bayangin 19 pohon birch itu ditebang tapi tidak menggunakan kapak atau alat bantu apapun. Bayangin deh tuh, lama dan capeknya itu bagaimana. So, pada akhirnya nih ya, sampai juga nih di akhir video ini nih ya, dan sampai sekarang ada 5 pertanyaan yang belum terjawab nih. Pertanyaannya adalah, pertama, kemana Kenji Iwamura? Kita tahu Kenji Iwamura itu mendaki gunung, tapi pada akhirnya ya kemana dia? Menghilang begitu aja. Kedua, siapa pemilik tulang wanita yang ditemukan di dalam lubang? Sampai sekarang kayak wanitanya ini siapa? Identitasnya nggak ada yang tahu juga. Yang kita tahu adalah tulangnya ini tulang wanita dan golongan darahnya O. Identitasnya nggak ada yang tahu. Lalu yang ketiga, siapa yang memotong pohon birch tanpa alat dan menyusunnya menjadi huruf SOS? Terus yang keempat, nah ini keempat, siapa juga nih pemilik suara yang ada di tape recordernya milik Kenji Iwamura? Kayak tape-nya itu punya Kenji, tapi suaranya bukan suara Kenji. Kelima dan yang terakhir adalah, apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus ini? Kayak bagaimana kronologinya? Nggak ada yang tahu sampai sekarang ya. Sampai sekarang kisah ini itu mempunyai banyak bukti, plot twist, tapi nggak ada benang merahnya
sama sekali. So, itu tadi adalah kisah pendakian misterius yang mempunyai banyak bukti mengerikan dan juga banyak sekali plot twist. Kalau sekiranya kalian menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis emojinya apa, terus juga detiknya berapa. Nanti orang pertama yang menemukan emoji rahasianya itu akan gue pin di kolom komentar, terus akan gue juga pamerkan nih ya di video seperti ini. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena setiap minggunya gue akan upload video sekitar 2 atau 3 kali seminggu. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah misterius selanjutnya. Good night.